Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Imam Thorikur Rahmansyah, SPLI MSOS. Saya Sigit Purwandanu dengan NIM 860715617, Prodi PG PAUD. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas kedua dari Bapak, yaitu mata kuliah filsafat ilmu tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu merupakan ilmu yang membahas tentang dasar-dasar pengetahuan. Filsafat ilmu membantu manusia dalam memahami apa yang dipelajari atau yang kita kenal dengan istilah ontologi. Yang kedua, tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut yang dikenal dengan epistemologi. Dan yang ketiga, bagaimana apa manfaatnya ilmu pengetahuan tersebut atau yang kita kenal dengan aksiologi. Dalam pendidikan, filsafat ilmu menjadi dasar berpikir agar pendidikan berjalan secara logis, ilmiah, dan bernilai. Pendidikan sendiri merupakan proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran yang membantu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemampuan, dan memperbaiki sikap dan perilaku serta moral dan nilai. Pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang teori saja, tetapi juga mengajarkan tentang prakteknya praktek dalam kehidupan nyata agar membentuk moral peserta didik dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan dasar pemikiran yang kuat, yaitu filsafat ilmu. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan pendidikan adalah yang pertama, filsafat ilmu dan pendidikan saling berkaitan dan saling menguatkan, saling mempengaruhi di mana filsafat ilmu memberikan landasan, arah, dan nilai bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri menjadi tempat penerapan wadah untuk mengembangkan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Hubungan keduanya menciptakan pendidikan yang bermutu, bernilai, dan bermakna. Jadi di sini hubungannya sangat kuat sekali karena filsafat ilmu itu merupakan ilmu, sedangkan pendidikan sendiri adalah wadahnya. Dengan adanya wadah pendidikan, maka ilmu akan terus bisa berkembang, terus bisa berteruskan ke generasi selanjutnya. Jika tidak ada wadah, maka ilmu tersebut akan berhenti di satu titik, di satu orang, atau ini tidak akan berkembang lagi. Peran filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat bagi ilmu pendidikan. Ada 3 aspek yang akan dibahas. Yang pertama, menjamin eksistensi, menjamin keberadaannya, menjamin ada. Membuktikan pendidikan sebagai ilmu yang sah, ilmu yang betul, ilmu yang benar, ilmu yang ada, memiliki objek, struktur, dan sistem yang jelas. Yang kedua, memperkuat keilmiahan dengan cara mengawasi cara memperolehnya, bagaimana cara menyusunnya, dan menguji pengetahuan, bagaimana cara menguji pengetahuan agar rasional, sistematis, dan benar. Bukan hanya anggapan saja, bukan hanya pemikiran saja, tetapi dengan diperkuat dengan bukti nyata. Yang ketiga, menegakkan nilai, memastikan ilmu pendidikan berlandaskan etika, moral, kebaikan, dan manfaat bagi manusia. Ini sesuai dengan 3 cabang filsafat ilmu, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Peran pendidikan terhadap filsafat ilmu. Yang pertama, pendidikan sebagai tempat penerapan, sebagai wadah penerapan. Filsafat ilmu menjadi nyata dan berguna saat diterapkan, saat dipakai, saat digunakan dalam proses pendidikan. Ini pendidikan akan menjadi filsafat ilmu atau ilmu akan berkembang dengan adanya tempat penerapan sendiri. Yang kedua, sumber pengembangan. Masalah-masalah baru dalam pendidikan menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk dijawab dan dikembangkan. Dengan adanya pendidikan, maka filsafat ilmu dapat berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman akan ada permasalahan yang timbul lagi, berubah lagi, akan ada berkembang lagi. Nah, di sini pendidikan sebagai sumber pengembangan dari filsafat ilmu. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan.
Melalui pendidikan, nilai dan pemikiran ilmiah diturunkan dari generasi ke generasi agar tidak hilang. Dengan adanya pendidikan, maka ilmu akan terus berlanjut ke generasi dan terus ke generasi selanjutnya sampai berhenti di mungkin setelah akhir dunia ya. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu ini sendiri memiliki fungsi, memiliki peran untuk membedah, membuka, meneliti dan tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ontologi. Akan dibedah dengan apa hakikatnya, apa hakikat pengetahuan tersebut. Di sini akan membahas tentang objek pendidikan, hakikat anaknya, hakikat belajar, hakikat tujuannya apa. Yang kedua, dalam bidang epistemologi, di cabang epistemologi, di sini akan dibahas tentang diteliti, akan dibedah tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut, bagaimana cara mendidiknya, dengan cara memperolehnya, metodenya apa yang digunakan, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana pendekatannya, bagaimana untuk menguji kebenarannya dengan eksperimen, dengan pengalaman pribadi atau dengan pengalaman dalam lingkungan, pengalaman dalam lingkungan dan sebagainya. Dan yang ketiga, di dalam cabang aksiologi, untuk apa ilmu itu, pendidikan tersebut? Membedah nilai dan tujuannya. Apakah pendidikan ini bermanfaat, etis, atau dan bernilai baik? Nah, di sini akan membedah nilai dan tujuan dari pendidikan tersebut. Yang selanjutnya contoh konkret dalam penerapannya. Contoh dalam penerapan dalam tiga bidang dalam kebijakan. Biasanya pemerintah memiliki kebijakan tersendiri dalam pendidikan. Yang contohnya dalam pendidikan inklusif atau pendidikan yang luar anak yang berkebutuhan khusus. Berdasarkan ontologi, semua manusia sederajat, semua manusia itu unik karena memiliki kepribadian masing-masing berbeda-beda. Dalam aksiologinya, pendidikan harus adil bagi semuanya. Di sini pemerintah menerapkan bahwa secara ontologi semua manusia itu punya kebutuhan, manusia itu sederajat. Manusia itu sama, tidak ada berbeda-beda meskipun mungkin memiliki kekurangan, meskipun memiliki tidak lengkap atau tidak sempurna, tetapi aksiologinya pemerintah harus adil. Pendidikan harus dilakukan untuk semua peserta didik atau manusia, baik itu yang sempurna atau tidak sempurna. Di sini kebijakan pemerintah dalam penerapan dalam pendidikannya. Yang kedua, dalam kurikulum. Contohnya dalam kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah, berdasarkan epistemologinya, pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan konteks nyata. Jadi peserta didik akan diajarkan untuk bagaimana mengalami sendiri, bagaimana praktek nyatanya, bagaimana akan diberi kebebasan untuk ini mencari tahu ini bagaimana caranya, misalkan bagaimana caranya membuat karya sesuatu, sebuah karya misalkan. Nah, berdasarkan aksiologinya, tujuannya membentuk karakter dan potensi, bukan sekedar hafalan. Jadi anaknya akan langsung praktek secara langsung, bukan hanya cuma mengingat saja, tetapi secara praktek anak itu akan bisa, misalkan cara membuat baju, misalkan caranya dijahit, bagaimana mereka akan praktek langsung, mereka tahu ini begini caranya. Dengan menggunakan jarum, dengan menggunakan gunting, dengan menggunakan benang, mereka akan tahu bagaimana cara membuat baju. Karena mereka mengalami sendiri. Dalam proses pembelajaran, contohnya dalam metode proyek, berdasarkan ontologi, anak adalah subjek aktif. Jadi guru memahami bahwa anak itu sebenarnya aktif, bukan hanya sekedar mendengarkan aja, bukan hanya sekedar jadi pendengar setia, pendengar pasif, tetapi anak harus bisa lebih aktif. Berdasarkan epistemologinya, anak belajar lebih baik jika menemukan sendiri. Di sini anak dituntut untuk belajar lebih aktif, belajar untuk mencari sendiri masalah solusinya, bagaimana membuat seperti tadi bagaimana cara membuat baju, bagaimana bahannya apa saja, prosesnya bagaimana, dan mereka akan lebih mengena, akan lebih memahami, akan lebih cara baju itu bikin baju seperti ini. Nah, itu pembelajaran dalam metode proyek
penerapannya seperti itu. Kesimpulan yang kita dapat simpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan dasar, pengawas, dan pisau analisis atau alat analisis agar pendidikan tetap ilmiah, agar tetap bernilai dan bermakna dan benar adanya, benar arahnya, tidak melenceng, tidak kemana-mana, tidak bercampur dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Pendidikan adalah yang keduanya, kesimpulan tentang pendidikan adalah ruang nyata, wadah tempat filsafat ilmu hidup, filsafat ilmu diterapkan dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pendidikan, filsafat ilmu dapat terus hidup, ilmu dapat terus berkembang, ilmu akan terus berkelanjutan karena ada wadah untuk melanjutkan, untuk menyalurkan, untuk mentransfer ilmu tersebut. Jika tidak ada wadah pendidikan, maka ilmu akan berhenti di satu titik, akan berhenti di satu orang, tidak akan bisa dilanjutkan dan akan hilang, ilmu tersebut akan hilang. Hubungan keduanya tentu tidak dapat dipisahkan karena filsafat ilmu membantu pendidikan agar menjadi lebih terarah dan bermakna. Sedangkan pendidikan membantu perkembangan ilmu dan pemikiran baru agar tetap ada, tetap berkembang, tetap eksis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.